Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, apa kabar hari ini? Sehat kan? Hari ini kita akan belajar rukun iman di dalam Islam yang merupakan materi pada pelajaran kelas 8. Anak-anak ibu sekalian, sebelum kita kepada pembahasan apakah itu iman? Iman berarti percaya dengan sepenuh hati. Sebagai muslim kita percaya kepada Allah dan ajarannya. Rukun iman adalah dasar dari kepercayaan. Inilah yang dikatakan dengan iman. Sebagaimana kita ketahui, rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Anak-anak ibu sekalian, pada semester lalu di kelas 7 kita telah mempelajari iman kepada Allah dan iman kepada malaikat Allah. Maka pada bab ini di kelas 8 semester ganjil kita akan mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kita ketahui, iman kepada kitab-kitab Allah merupakan kitab-kitab Allah adalah petunjuk dari Allah untuk manusia. Petunjuk ini diturunkan Allah kepada kita dalam 4 kitab. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kitab terakhir adalah Al-Quran. Ini merupakan contoh panduan hidup kita sebagai umat Islam. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di sini ibu akan menjelaskan bahwasanya kitab-kitab Allah yang wajib kita imani itu ada 4. Yang kita ketahui bersama, kitab-kitab Allah yang diturunkan ini pada tahun yang berbeda, pada masa yang berbeda, dan diturunkan kepada nabi dan rasul yang sebelumnya. Kitab yang diturunkan pertama adalah 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat ini diwahyukan atau diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina, yaitu yang berada di Mesir pada abad 12 sebelum Masehi. Yang kita ketahui bahwa pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah. Akidah ini kita sebut adalah tauhid dan hukum-hukum syariat. Yang kedua adalah kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan atau diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad pertama Masehi di Yerusalem atau Israel. Pokok ajaran kitab Injil sama dengan kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum di kitab Taurat yang tidak sesuai dengan masa itu. Yang ketiga adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan atau diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem atau Israel. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, tetapi tidak memuat hukum-hukum syariat. Yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diwahyukan atau diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di 2 kota, yaitu kota Mekah dan Madinah yang berada di Arab Saudi.
Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa. Kitab ini membahas tentang akidah, hukum syariat, muamalat, janji dan ancaman, serta tarikh atau sejarah umat yang lampau. Kitab Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab suci Al-Quran? Yang pertama adalah meyakini bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meyakini bahwa isi Al-Quran mengandung kebenaran yang murni dan mutlak. Yang ketiga, membaca, mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Ini adalah 3 cara kita sebagai umat Islam untuk beriman kepada kitab suci Al-Quran. Kitab Al-Quran memiliki keutamaan dari kitab-kitab lainnya. Keutamaannya adalah yang pertama, Al-Quran terpelihara kemurniannya hingga akhir zaman. Yang kedua, tidak ada sesuatu makhluk pun yang dapat menandingi kehebatan Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran dibaca merupakan ibadah. Yang keempat, isi Al-Quran mencakup semua aspek kehidupan manusia dan sesuai dengan fitrah manusia. Pada video pembelajaran kita tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir adalah hikmah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hikmahnya adalah mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengetahui perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya yang menjadikan hidayah bagi setiap umat. Yang ketiga, mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab atau hukum-hukumnya sesuai dengan keadaan setiap umat. Yang keempat, meyakinkan kita bahwa Al-Quran adalah risalah Nabi dan Rasul. Yang kelima, menyadarkan kita akan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, menanamkan sikap toleransi terhadap penganut agama lain. Demikianlah video pembelajaran hari ini tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan video pembelajaran kali ini bermanfaat dan dapat diamalkan. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.